Selamat datang di podcast Madrasah Cerdas, Inovatif, Berbudaya. Hari ini kita kembali kedatangan seorang tamu yang sangat menginspirasi. Menginspirasi. Saya agak sedikit grogi nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih? Dengan Ibu Yaumil. Wah, Yaumil Octavia ya? Iya, Yaumil Octavia. Jadi teman-teman, Ibu Yaumil ini adalah seorang guru BK ya Bu? BK di MAN 3 Kota Payakumbuh. Ya. Jadi sebelumnya BK ini apa nih? BK itu sebuah bidang studi, bisa dikatakan bidang studi karena ada di sekolah. Setiap sekolah pasti memiliki BK yang menyelesaikan permasalahan siswa, tidak hanya permasalahan tapi juga untuk membantu siswa mengembangkan bakat dan minatnya. Jadi itulah tugas BK untuk membantu menyelesaikan permasalahan dan mengembangkan bakat, minat serta penjurusan siswa untuk universitas atau studi lanjutnya. Oh gitu. Jadi kalau waktu saya masih sekolah dulu BK-nya nggak ada, tapi yang ada BP itu BP. apa sih persamaan BK sama BP? Perbedaannya cuma namanya aja. Oh, namanya aja. Tapi isinya sama. Ya, isinya sama. Oh. Jadi Bu Yaumil kan sudah lama nih di mengatasi masalah-masalah siswa. Itu sebenarnya masalah yang paling umum datang tuh seperti apa sih? Biasanya kalau untuk sekolah, biasanya itu masalah belajar. Masalah belajar. Ada sesuatu yang susah dalam menghafal atau susah dalam belajar, tidak konsentrasi dalam belajar, itu banyak sekali ditemukan di sekolah. Oh, jadi masalah belajar yang paling Iya, umum. Kalau masalah belajar. ekonomi ada nggak? Masalah ekonomi ada juga. Oh, jadi Imbasnya nanti ke belajar siswanya. Masalah ekonomi misalnya tidak memiliki biaya untuk perekonomian. Belajar siswa jadi terganggu, kayak tidak konsentrasi dalam belajar atau itulah. Jadi ketika banyak pikiran, imbasnya ke pelajaran gitu kan. Jadi kalau seandainya ada siswa yang datang mengadukan masalah, contohnya masalah ekonomi tersebut, solusinya tuh gimana? Solusinya kalau masalah perekonomian ya dipanggil siswanya dulu. Itu kan terarah dari siswa yang bersangkutan, dari siswa itu dipanggil oleh guru BK, kemudian orang tuanya. Kalau tidak selesai siswa tersebut saja, maka dilibatkan orang tuanya. Nah, gimana sih cara Bu Yaumil selaku guru BK untuk membina hubungan baik kepada siswa-siswinya agar mereka tuh nyaman gitu untuk berkonsultasi, cerita masalah pribadinya kepada gurunya? Gimana sih caranya? Caranya untuk diajak sesuatu seakan-akan kita itu pendengar yang baik gitu. Pendengar yang baik. Jadi setiap kalau ada sesuatu yang bercerita, kita tidak bisa untuk membantahnya. Kita dengarkan semua ceritanya gitu. Nanti baru dikasih solusi, istilahnya dari hati ke hati. Iya, kan? dari hati ke hati. Jangan sampai face to face. Nanti siswanya datang kita malah sibuk main HP kan. Nah, berarti dari situlah tercipta kenyamanan para siswa-siswi di sini. Nah, nanti kan ada tuh permasalahan siswanya yang mungkin lebih ke pribadi gitu kan. Mungkin siswanya agak malu-malu cerita. Gimana sih cara Bu Yaumil selaku guru BK untuk meyakinkan siswanya agar dia tuh ceritanya tuh lepas semua? Gimana sih caranya? Itu ada teknik khususnya. Teknik khusus. Tergantung permasalahan siswa tersebut. Ada teknik khususnya. Kalau siswa tersebut tidak mau bercerita, ini cara yang dilakukan oleh guru BK. Terus bagaimana sih caranya Ibu Yaumil selaku guru BK bersama guru-guru yang lain untuk mendukung kegiatan siswa-siswinya dalam mengatasi masalah? Bagaimana caranya? Ya membangun hubungan yang baik dengan guru tuh, berkolaborasi dengan guru bidang studi, dengan wali kelas, jadi, sampai nanti ke kepala sekolah. Kalau guru BK itu memiliki hubungan yang erat kan sama wali kelasnya kan. Jadi ketika anak itu bermasalah, yang pertama kali ditemui wali kelasnya gimana sih siswa ini di dalam kelas, seperti itu kan. Wah, jadi emang teman-teman di MAN 3 Kota Payakumbuh yang keren ini, guru BK-nya sangat-sangat profesional. Jadi teman-teman jangan ragu masuk MAN 3 karena MAN 3 ini adalah madrasah yang pertama di Sumatera Barat dan 3 besar secara nasional. Masya Allah. Juga kantinnya enak.
Nah, di sini ada nih bagaimana ibu guru BK membantu para siswa-siswinya dalam mengatasi masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, atau stres. Kan banyak tuh murid-murid yang ada kalanya tugasnya menumpuk, stres, mentalnya dibully sama teman-temannya. Gimana sih caranya? Kalau masalah mental itu ada kerjasamanya dengan psikolog biasanya. Oh, psikolog. Psikolog. Kalau sudah stres, depresi, kalau tingkat yang tidak, yang di luar kewenangan guru BK, biasanya dialih kasuskan ke psikolog atau ke dokter. Oh, jadi dikasih rujukan ke psikolog? Iya, disuruh ke psikolog siswa yang tersebut. Jadi selama di Mantiga ini ada nggak yang mengalami mental down atau yang seperti tadi depresi, stres, ada nggak? Kalau selama saya mengajar, enggak belum ada. ada. Ada nggak program atau kegiatan khusus yang Ibu Yomi lakukan untuk membantu siswa-siswi dalam mengatasi masalah dan meningkatkan kesejahteraan mereka? Program khusus, biasanya program khusus itu lebih ke organisasi PIKR. Jadi apa di namanya? sana PIKR. PIKR. Pusat Informasi Konseling Remaja. Jadi di sana ada tuh yang siswanya tersebut di bidang teman sebaya. Jadi konselor teman sebaya. Jadi kalau yang konselor teman sebaya itu tugasnya untuk mendengarkan curhatan dari siswa dari teman yang lain. Seperti itu. Curhatnya itu seperti apa sih? Ada nggak yang curhat tentang pacaran gitu? Ada. Ada juga. Jadi solusinya gimana? Disuruh berhenti pacaran atau disuruh langsung nikah atau gimana tuh? Itu tergantung gurunya, guru BK-nya. Iya, kalau Ibu Yomil sendiri. Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa dipublish ya? Nah, bagaimana sih Ibu Yomil mengukur keberhasilan program bimbingan dan konseling yang Bu Yomil jalankan? Apakah ada indikator atau metode evaluasi yang digunakan? Iya, ada evaluasinya. Evaluasi itu ada penilaian lah namanya, penilaian jangka pendek, jangka panjang. Jadi setiap kegiatan tersebut, misalnya kita melaksanakan bimbingan konseling atau konseling individual kepada siswa hari ini, kita lihat nanti misalnya masalah kehadiran, kita lihat dalam seminggu nanti apakah ada perubahan atau tidak gitu. Jadi kalau tidak ada perubahan, maka dilakukan konseling lanjutan atau layanan lanjutan kepada siswa. Oh, lebih dalam, lebih jauh ya untuk mengatasinya. Oh gitu. Jadi emang setiap siswa yang datang harus secara tuntas, ya kan? Harus secara tuntas. Itu kalau kan itu masalah apa tadi? Kalau masalah akademiknya, misalnya dalam pemilihan jalur kuliahnya juga konsultasinya kepada guru BK juga. Itu konsultasi. Itu ada namanya layanan penempatan. Layanan penempatan. Jadi Ibu Yomil memilihkan jurusan itu berdasarkan apa tuh? Berdasarkan bakat dan minat siswa serta berdasarkan nilai rapor siswa. Oh, nilai rapor. Kita lihat dulu bakat dan minatnya. Jadi misalnya siswa tersebut berbakat dalam seni, kita arahkan kepada kita lihat dulu nilai seninya. Gimana nilai seninya? Kalau mendukung nilai seninya, maka kita arahkan kepada untuk mengambil jurusan seni nantinya. Iya, sendera tasik ya kan. Jadi emang guru BK tuh harus ada ikatan yang dekat, yang erat dengan murid-muridnya agar terciptalah apa yang kita inginkan. Nah, bagaimana Ibu Yomil memastikan kerahasiaan tentang curhatan para siswa-siswi di madrasah ini? Memastikan kerahasiaannya, maksudnya nanti udah cerita, nanti murid-muridnya berpikir nanti dibocorin tuh. Gimana sih cara meyakinkan mereka mau bercerita tentang masalah pribadinya? Itu ada teknik khususnya yang dilakukan oleh BK. Teknik khusus. Itu teknik khususnya di mana dipelajari? Di universitas. Oh, dulu di perkuliahan. Kirain dari mimpi kan, Bu Yomilnya tidur datang mimpi, oh aku punya kekuatan guru BK gitu kan. Bukan ya? Bukan. Gitu. Jadi teman-teman di Mantiga Kota Payakumbuh ini guru BK-nya sudah profesional dan sudah terlatih juga, memiliki sertifikat khusus ya.
Terus apa sih nasihat atau saran penting yang ingin Ibu Yomil sampaikan kepada siswa-siswa di madrasah yang sedang menghadapi masalah? Kalau nasihat khususnya itu selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau seandainya siswa tersebut bermasalah, jadi jangan gampang mengeluh. Setiap masalah pasti ada solusinya, seperti itu. Amazing. Jadi yang pertama kita dekatkan adalah Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta. Dia yang memberikan masalah, dia juga yang akan menyelesaikannya. Tapi tetap juga dengan ikhtiar. Kita harus berusaha mencari jalan keluarnya, salah satunya melalui bimbingan konseling. Nah, gitu. Nah, terakhir nih, apa sih momen paling berkesan atau prestasi terbesar yang Ibu Yomil alami dalam membantu siswa-siswi di madrasah untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi? Siswa tersebut tidak memiliki beban lagi. Itulah. Jadi dia datang dalam keadaan penuh beban. Iya, jadi masuk keluarnya nanti tanpa beban. Tanpa beban, plong, itulah kebahagiaan terbesar. Wow, memang itulah guru bimbingan konseling mengatasi masalah tanpa tanpa solusi ya. Ya. Teman-teman, itu dulu podcast tentang guru BK madrasah yang sangat menginspirasi kita. Jadi buat teman-teman yang mempunyai masalah di bidang akademik, di bidang pribadi maupun sebagainya, jangan kalian ragu untuk berkonsultasi dengan guru BK kalian, sebab itu ada jalan yang baik. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.